materi terkait operasi bilangan caca dengan topik pertama yaitu apa itu bilangan caca? Perlu kita ketahui bersama bahwa bilangan caca adalah sebuah himpunan bilangan di mana di dalamnya terdiri dari bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Artinya, bilangan yang satu ini merupakan bilangan bulat positif. Adapun bilangan ini, bilangan caca itu disimbolkan dengan huruf C. Sementara itu untuk membedakan dengan simbol bilangan lainnya, maka perlu kita ketahui bahwa N itu merupakan simbol dari bilangan asli, Z merupakan simbol dari bilangan bulat, Q merupakan simbol dari bilangan rasional, dan R itu merupakan simbol dari bilangan real. Contoh bilangan caca. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa bilangan caca itu dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Maka contohnya di sini yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Biasanya himpunan bilangan tersebut itu ditulis dengan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Contoh lainnya adalah bilangan kurang dari 10. Nah, bilangan caca kurang dari 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lanjut ke topik pembahasan selanjutnya yakni operasi hitung bilangan caca. Di sini saya akan menjelaskan dua operasi bilangan yakni operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Di operasi penjumlahan itu terdiri dari 3 sifat-sifat. Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, dan yang ketiga adalah sifat asosiatif. Sebelum kita membahas terkait sifat tertutup, perlu kita ketahui bersama bahwa sifat tertutup ini adalah sifat yang saat bilangan bulat mengalami operasi, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka hasilnya akan selalu bilangan bulat. Nah, di operasi penjumlahan ini sifat tertutup memiliki rumus A tambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C itu sama-sama merupakan bilangan bulat. Contohnya, 45 ditambah 31 itu sama dengan 76. Lanjut ke sifat yang kedua, yakni sifat komutatif. Nah, di sifat komutatif ini, jika letak bilangannya saling ditukarkan, akan tetap menghasilkan hasil yang sama meskipun bilangan itu merupakan bilangan positif maupun negatif. Contohnya, sebelum ke contoh, kita bahas bahwa sifat komutatif ini rumusnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Kita masuk ke contoh, yakni 23 ditambah 25 itu sama dengan 25 ditambah 23. Dengan melihat bahwa hasil yang diperoleh dari ruas kanan ke ruas kiri itu sama, yakni 48. Lanjut ke sifat terakhir yakni sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini merupakan sifat yang operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif yakni A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Contohnya, 13 ditambah 15 ditambah 27 itu sama dengan 13 ditambah 15 ditambah 27. Keduanya menghasilkan hasil yang sama, yakni 55. Lanjut ke sifat-sifat operasi perkalian. Ada 3 juga, yakni sifat tertutup, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sifat tertutup ini
merupakan sifat yang saat bilangan bulat mengalami operasi, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka hasilnya akan selalu bilangan bulat. Nah, adapun sifat tertutup dari operasi perkalian ini rumusnya adalah A kali B itu sama dengan C, di mana A, B, dan C sama-sama merupakan bilangan bulat. Contohnya 8 dikali 9 itu sama dengan 72. Kemudian sifat yang kedua yakni sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 8 dikali 9 itu sama dengan 9 dikali 8. Dan antara kedua ruasnya itu sama-sama menghasilkan angka yang sama, yakni 72. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat asosiatif, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat asosiatif ini adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya itu akan tetap sama. Nah, di sifat asosiatif dalam operasi perkalian ini rumusnya adalah A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Contohnya 5 kali 7 dikali 9 sama dengan 5 dikali 7 dikali 9. 35 dikali 9 sama dengan 315. Dan di ruas selanjutnya 5 dikali 7 kali 9 63, 5 dikali 63 itu hasilnya 315. Maka hasil dari ruas kiri dan ruas kanan itu menghasilkan hasil yang sama, yakni 315. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya Hestina Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.